Sorry kemarin waktu WA saya lagi di jalan. Kalau telepon saya langsung bisa sambung. Tegal termasuk Pak Agus arah balik. Arah balik. Arah balik. Lagi wawancara tips bagaimana touring yang baik untuk para... Wawancarain. Hah? Jangan diajak ngomong, udah jangan. Jangan. Lu ngomong sama dia atau mau wawancara nih? Mau nggak pulang nih? Bung kita. Jangan ngomong sama dia, jangan ngomong sama dia. Halo guys, halo bro, selamat pagi. Sekarang kita lagi ngopi-ngopi di Kopi Among dan sekarang di BSD City. Jadi memang kalau orang-orang BSD ini sering ketemu di mana-mana nih. Sampai kalau kita ke titik nol, ketemu orang BSD, ya kan. Jalan-jalan ke Lampung ada juga orang BSD. Jalan-jalan ke Cilacap ketemu juga. Atau jalan-jalan ke Tegal, ke Jawa, ketemu juga. Dan jangan heran kalau yang paling sering ketemu bapak yang satu ini. Kopi dulu. jadi kita mau kenalan lebih banyak nih sama Om Agus namanya. Usah santai aja duduk sini. Karena ini pan-pan biker juga ya. Cuman udah pensiun, tak kenapa pensiun. Belum pensiun. Gimana sepeda? Gimana motor? Gimana motor ya? Waktu. Itu dia sudah. Nah jadi banyak orang yang bilang bahwa kalau solo riding itu enaknya apa gitu kan? Gak ada yang bisa diajak berantem kayak Om Tris tuh bilang tuh di grup tuh, kalau duduk lagi makan gak ada yang diajak ribut ya kan? Terus bosen, suntuk semua segala macam. Apa enaknya kalau jalan sendiri gitu kan? Nah sekarang kebetulan kita punya Om, ya kan, senior. Jadi beliau ini, Om Agus ini, beliau katanya lansia ya. Kita juga bilang beliau lansia. Tapi Karena yang paling tua dari antara kita. itu aja sih. Sebenarnya ini lansia juga ya kan, punya cucu gitu. Umurnya saya 50, 51. Ya, begitu lah. Nah jadi kita akan nanya ke Pak Agus, kenapa Pak Agus bisa sanggup gitu untuk jalan kemana-mana sendiri. Dan saya salut sama Pak Agus karena kenapa? Walaupun saya juga suka solo riding ya, tapi saya malas banget kalau jalan malam. Mata udah nggak jelas gitu kan. Terus juga kalau malam lebih capek. Apa yang dilihat sih sebenarnya? Nah ini cocok banget. Kalau ditanya ke saya, apa sih enaknya solo riding? Saya bisa jelasin. Tapi kalau ditanya, apa sih enaknya solo riding? Malam-malam pula lagi, kan nanya ke Pak Agus. Jadi Om gimana Om? Kok bisa gitu? Malam-malam 2:30 berangkat ya kan? Terus mana-mana sendiri juga, terus baliknya malam juga lagi Om. Iya. Jadi satu kalau touring itu nggak kenal waktu dalam pengertian jam berapa berangkat ya berangkat. Ya berangkat, oke. Gitu kan? Ya tapi tentunya kita nggak semena-mena tanpa persiapan atau tanpa sesuatu yang kita perhatikan selama solo riding. Karena kalau kita bicara solo riding, otomatis kan kalau ada sesuatu di perjalanan ya kita ngatasin sendiri. Iya, itu dia. Ya kan? Apalagi saya tuh suka lewat daerah-daerah alam yang memang sepi. Ya. Sepi, bukan kadang lah, banyak nggak ada penerangan jalan. Ya. Nah, tentunya kita harus prepare. Di mana pada saat kita solo riding itu benar-benar safe, nyaman dan aman. Iya. Ya pertama ya mau dari persiapan kita sendiri. Persiapan ya, paling penting ya. Persiapan. Nah kalau di motor persiapan ya motor ya wajib kita pasang lampu tambahan. Oke, lampu tambahan. Nah lampu tambahan pun juga kita kan kalau kita bicara jalan di alam, di perjalanan apalagi di pegunungan, apalagi ke daerah-daerah dingin, kemungkinan kita juga ketemu kabut. Oke. Ya, jadi ya lampu juga harus dipersiapkan ada warna kuning sehingga bisa tembus kabut. Terus prepare yang lain ya tentunya peralatan. Ya walaupun motor kita baru tapi kan kita ada tambahan aksesoris. Mungkin bracket, lampu,
Bisa aja dalam perjalanan karena jalan yang kita lewatin gravel, ada yang kendor. Oke. Ya, jadi Toolbox harus ada ya. ya pengertian toolbox nggak usah berlebihan. Iya. Apa yang diperlukan? Semua alat tools set kita bawa. Nah itu. Tapi kunci-kunci yang memang sering kita pergunakan atau kunci-kunci yang ukuran-ukuran ada di motor kita. Oke. Kalau nggak keberatan, Iya. ya itu. Nah terus selama ini saya juga selalu bawa kompresor. Oke. Ya itu juga kita banyak pengalaman juga kompresor mana yang paling aman. Nah, oke. Dulu saya selalu motor tuh selalu saya pasang lighter. Apa dong? Lighter kayak Oke. kayak di mobil. Later untuk Ya. Terus kompresornya rokok. kita pencet, motor kita nyalain, Oke. tak. Gitu. Pernah suatu saat error karena dia elektrik, Oke. karena pompanya itu kecil, dia harus ngisi lama dan konsumsi udara banyak. Nah sekarang saya menggunakan cara pompa manual, Oke. ya pompa manual, Pakai kaki ya. pakai kaki. Oh yang diinjak. Kalau pakai tangan lama Iya Pak. lama ya kayak bola. Jadi pakai kaki minimal yang 2 piston. 2 piston, 2 tabung Ya. ya. Saya udah beli, saya udah coba, mang cepat dan kita nggak tergantung dari elektrik Iya. ya. Terus kita juga bawa tubeless kit Oke, tubeless. ya. Tubeless Jadi kit. artinya Susah sih ngomongin tubeless kit itu. kalau ada sesuatu di perjalanan kita bisa atasi sendiri. Iya, Tapi kalau misalnya pas kita bocor dan mungkin di sekitar itu ada yang tambal ban ya, Situ kita aja. nggak tambal ban. Apa aja capek ini. Ya. Tapi artinya kan kita harus prepare. Prepare yang lain ya jas hujan memang wajib ya. Ya. Karena kan kita nggak tahu cuaca. Iya. Kadang panas, begitu kita lewatin hujan deras. Oke. Gitu. Nah, terus kenapa saya suka jalan, bukan suka ya, kenapa jalan malam pun juga saya Nah itu, lewatin. iya. Ya terlepas enak siang, enak malam, Iya. ya intinya adalah touring riding Iya. motor. Oke. Nah, tentunya karena motor kita udah kita setting Bisa jalan sesuai malam. dengan ukuran kita, jadi Oke. kita harus set yang senyaman mungkin. Oke. Sehingga mau jalan malam, mau jalan siang, itu nikmatnya atau cara ridingnya itu Oke. sama. Oke. Nah, kembali lagi ke jalan malam. Jalan malam plusnya adalah biasa relatif sepi. Nah, kalau kita bicara sepi dari traffic, otomatis kita nikmatin perjalanan ini luar biasa. Kalau malam ya. Malam, Oke. ya. Udara sejuk, Udah itu Terus terus ya. udaranya juga nggak panas. Kita kan di daerah tropis, apalagi saat-saat sekarang ini waktu kalau siang panasnya minta ampun. Iya. Ketemu warung kopi malam-malam tuh enak banget itu. oh iya. Nah, Kelihatan tuh asap keluar dari kopi. Dan lagi. kalau kita bicara warung kopi malam-malam ya kita mesti lihat-lihat situasi. Oh iya. Kenapa gitu, Pak? Ya kita kan nggak tahu ya. Artinya kejahatan itu kan Oke. eh, Emang pernah kejadian malam-malam kayak gitu? Ngopi enggak, terus pribadi. belum pernah. Tapi saya juga mesti harus antisipasi. Oke. Jadi intinya jangan sampai kejadian dulu baru itu adalah buat tips-tips yang enggak. Memang saya sering baca itu, Pak. Antisipasi dulu. Bener, memang saya sering baca itu Ya. di blog-blog orang yang suka slow riding. Ya, Apa namanya, perasaan mencurigai Ya. lingkungan dan siapapun Ya. yang mendekati saat slow riding itu penting. ya, Ya, itu penting katanya. Kita kan- Percaya pada naluri itu. ya kita kan nggak tahu juga daerah rawan mana, daerah yang aman mana. Iya. Ya, tapi kita selalu punya insting positif Oke. terhadap siapapun. Ya. Saya punya prinsip dalam perjalanan melakukan touring. Saya nggak akan ganggu orang nggak akan ganggu saya. Oke. Nggak ganggu itu terjemahannya banyak macam. Oke. Misalnya ada kita mau melanggar orang, tentu dia lagi tenang, lagi sepi, kita klakson. Oke. Kita kan kaget. Iya. Jadi orang kan, waduh,
merasa terganggu. Ugal-ugalan banget ini. Ugal-ugalan. Terus ya namanya kita di perjalanan ini kan sama-sama pengguna, semua orang bayar pajak dengan punya hak yang sama. Iya. Ya. Jadi itu yang kita lewatin jalur, jangan semata-mata kita punya ACC besar, Iya. terus kita dengan senaknya Iya. manuver dan seterusnya. Iya. Ya, jadi itu yang saya katakan, saya nggak ganggu orang nggak akan mengganggu saya. Oke. Itu prinsip itu kita terjemahkan dalam melakukan aktivitas touring. Oke. Ini Om, oke, itu kan dari soal peralatan, soal filosofi kita, bagaimana kita di jalan dan lain sebagainya, Ya. manner dan lain-lain sebagainya kan. Nah ini kalau ada yang nanya, apa sih sebenarnya yang lo dapat dari solo riding gitu? Enaknya apa itu? Kenapa Ya. harus solo ride gitu? Nikmatnya kita bisa memanage sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kapan Kapan kita aja mau bisa ya? berhenti, kapan kita mau speed sekian, kapan kita di tikungan. Waduh, kalau kita naik motor dengan jalur yang bagus, tikungan tuh ibaratnya kita kalau makan tuh makan enak bener. Ya, Kayak asik. makan sate. Gitu ya, tapi tentunya salah satunya harus safety, Safety, Nah, ya. kita punya aparel, Oke. kaki melindungi, Oke. tangan, helm sudah Iya. pasti ya. Betul pasti ya. Ya, Itu jadi Om Agus ini dia motornya KTM 250 Duke ya, KTM Duke ya. Dan sesekali beliau juga pakai CF Moto 450 mm. Nah, bayangin sekelas beliau, selanjut usia beliau itu naik CF Moto. Ini satu hal yang nggak mungkin bisa dilakukan kalau orangnya itu nggak cinta motor, benar nggak? Om? ya. Untuk cewek foto ya. Iya, ya maksudnya si Om kan pakai KTM Duke 250 ya. Ya untuk kalau kita lihat dari orang-orang atau biker yang seusia beliau ini ya mungkin naik Matic gitu kan. Ya. Beliau naik KTM Duke. Ya. Dan bukan naik KTM Duke aja, beliau udah Ya. pernah naik CRF yang rally ya. Ya, sekarang Nah, itu masih ada ya sekarang ya. udah lepas. Udah lepas. Ya. Kalau kilometernya udah 40.000 lebih kali ya. Hampir 100.000. 100.000 ya kan, nggak mungkin dilepas dari di overhaul gitu kan. Ya. Terus yang ketiga beliau sekarang naik CF Moto 450 MT ya, Ya. sekali gitu. Nah, bayangin Ya. seusia beliau dan postur tubuh juga Om. Waduh, saya Nah, nggak itu. tinggi. Jauh banget tinggi saya set. Sementara saya masih pakai MT 250 ya. Ya. Tapi beliau kadang-kadang naik CF Moto 450 MT Ya. yang itu kan memang benar-benar dia off-road adventure dia walaupun Ya. dia dual purpose ya. Ya. Tapi lebih pada Ya. jadi ini kalau beliau ini bukan orang yang mencintai riding biking ya nggak Ya. mungkin bisa melakukan. Ya, Ini bisa jadi jelasin lebih lanjut Om gimana? balik lagi kalau kita apapun motornya yang kita kendarain, kita harus benar-benar menguasai motor itu. Ya oke sepakat. Pengertian menguasai adalah bagaimana saat kopling, ngegas, Ya. bagaimana saat berhenti, Oke. ya. Karena motor semakin tinggi, apalagi kalau kita touring pasti bawaan kita banyak, Ya. pasti berat kendaraan itu akan bertambah, Oke. ya. Terus balik lagi namanya alam lintasan yang kita lewatin, ya kalau datar aja sih mungkin lebih mudah dan relatif aman ya. Oke. Tapi kalau tak tahu miring, ya miring tuh bisa miring antara depan dan belakang miring, ya karena pasti tanjakan, satu ada kendaraan berhenti, otomatis kita harus berhenti. Iya itu dia. Itu nggak gampang. Nggak gampang gitu. Nah, benar. demikian juga Saya akui. kadang jalan itu pas di tikungan itu biasanya miring, Iya. miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, disitulah kita harus punya skill, Harusnya skill. bagaimana untuk Iya. atasi supaya kita nggak lumpuh. Ya benar. Ya, apalagi tadi topiknya adalah kita bermotor sendiri, solo riding Solo riding. dengan beban motor yang udah di atas 200 kilo, Iya. tahu-tahu rubuh, Iya. siapa yang mau nolong? Benar. Saya aja baru dapat trik untuk menaklukkan motor saya itu Om, yang beban berat ya kan, bebannya berat banget full box.
lagi nanjak 45 belok 45 derajat itu pasti kalau apa-apa oh begini caranya gitu. Ya. Ini emang harus tahu banget penting. Ya, nah itu harus kita kuasai. Oh, tentunya setiap merek motor pun juga punya karakter yang berbeda. Artinya antara kita gas dengan kopling, nah itu yang kita harus benar menguasai. Nah, jadi memang itu harus perlu diuji coba. Ya, perlu dipraktekkan. Main tipis-tipis dulu. Ya, main tipis-tipis dulu. Sehingga pada satu saat kita solo riding yang benar-benar alam yang mungkin kita belum pernah lewatin dan jauh dari perkampungan, kita udah terbiasa, udah tahu caranya pada saat motor itu berhenti dengan kondisi yang nggak normal. Normal, benar. Itu dia. Berhenti dengan kondisi yang nggak normal. Itu dicatat ya. Berhenti dalam kondisi yang nggak normal. Itu term itu harus diingat itu yang pengen solo kayak kemarin saya di jalur lintas Nagrek. Waduh, trafficnya luar biasa padat kemarin. Ya, kita juga perlu hati-hati kalau melintasin belakang truk yang berat. Kita pun juga harus hindari. Jangan sampai kita berhenti di belakangnya dia, tahu-tahu dia mundur, itu fatal. Ya. Nah, Nagrek kemarin pun juga di pinggir jalan itu ada kayak bau jalan kecil ya, paling sekitar nggak ada ya hampir 1 meter kurang lah. Itu langsung pinggirnya tuh kuat. Ya. Di sisi lain biasanya semen jalan itu tambahan itu nggak rata dengan aspal awal, aspal utama. Nah itu kan susah itu. Itu harus pintar, harus bisa nyiasati. Jangan sampai pada saat kita pasti semen mau naik ke aspal, kelempar gitu loh. Kelempar atau tahu-tahu motor goyang. Ya, itu hal yang kecil tapi itu fatal dan perhatian dia. Nah, dengan hal-hal seperti itu kita udah cukup tahu cara-cara dan siasat-siasatnya. Ya. Jadi balik lagi menikmati perjalanan yang malam tadi. Ya. Itu indahnya minta ampun. Luar biasa ya. Disitulah kita selalu berdoa di perjalanan. Waduh, terima kasih Tuhan kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan itulah nikmatnya. Tahu nggak? Saya merinding ketika mendengar kata Om ini. Karena kenapa? Karena saya sudah menemukan 3 orang yang berkata seperti ini. Pertama, ya saya sendiri gitu kan. Ketika menemukan jalur yang indah banget, kita merasa terkadang saya tuh terharu gitu loh. Kadang-kadang saya menetes air mata bahwa Tuhan itu memberikan kita kenikmatan jalur seindah ini loh. Terus yang kedua, saya ketemu sama Om Hidayat pas di Lampung ketika ketemu di Aceh, ketemu jalur luar biasa. Beliau bilang seperti ini. Saya sampai berterima kasih sama Tuhan yang telah memberikan jalur seindah ini. Terus yang ketiga, Om Agus yang baru kalian dengar seperti tadi ya. Dan ini seperti sebuah pola ya, pola perasaan batin yang sering saya dengar sama solo rider seperti ini. Jadi mental freedom itu waktu merasakan jalur yang aduh itu nggak ada. Susah dijelasin sih, kecuali kita mengatakan bahwa terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Ya. Benar ya Pak Agus ya? Oh, amin. Oke. Satu hal lagi yang perlu kita tanyakan ke Pak Agus adalah beliau ini kalau kemana-mana, kalau rombongan perginya bukan solo ride, pasti kebiasaannya Pak Agus nggak pernah jadi sweeper, tapi malah jadi RC, route-nya captain, kaptennya route gitu ya, route captain gitu kan. Nah, apa yang paling enak jadi route captain? Ya, yang paling enak dulu. Yang paling enak. Yang paling gak enak. Intinya kan kita pengen berbagi nikmat, berbagi happy dengan serombongan kita. Nah, tentunya kalau semua rombongan itu dalam perjalanan berjalan dengan lancar, selamat, happy, itulah target kita. Tapi yang paling utama adalah safety. Ya. Karena itu kita kan pengen menikmati, pengen happy, jangan sampai nanti ada masalah atau celaka di perjalanan. Nah, ya kenapa saya sering didaulat untuk jadi RC saat bawa rombongan. Rombongan yang sering saya bawa itu 7, 8, 10 motor, tapi saya pernah bawa rombongan sampai 20 motor. Ya tentunya 20 dengan 10 beda. Ini yang pernah dikaptenin sama Om Agus pasti udah, hey, kapten. Saya balik lagi. Pasti
banyak yang kenal kan. Semakin banyak peserta, tentunya kan setiap peserta punya style yang beda-beda. Ada yang suka ngebut, apalagi lihat atau dilihat di Google Map-nya, wah depan ada tikungan nih. Itu biasanya udah auranya untuk pengen nikmatin tikungan itu dengan speed yang tinggi. Karena itu kalau pelan-pelan nggak nikmat. Nah, tapi karena saya itu selalu kepingin setiap rombongan yang saya bawa itu selalu utuh dalam pengertian tidak mencar-mencar. Ya, Jangan jauh-jauh ya. jadi kita atur jarak seideal mungkin, ya, tapi nggak terlalu jauh. Biasa sejauh mana itu Om jarak? Ya, Kalau Om yang pimpin tim biasanya kalau jalan. saya nggak bisa katakan jaraknya ya, Sejarak tapi pandang. dalam kendali saya. RC. Benar. Ya, dalam kendali RC. Nah, di situ seninya kita bawa teman-teman dengan karakter yang berbeda-beda. Iya, padahal kayak 20 rombongan itu nggak semuanya pakai kardo gitu kan? Sekarang ini boleh dibilang Udah hampir 100% pakai kartu. Jadi lebih mudah pakai ya. komunikasi dengan mudah. Karena Pektok atau sarana komunikasi itu utamanya adalah safety. Artinya pada saat kita mau nyalip atau pas lagi di tikungan tajam, Bisa kita yang paling depan mengetahui lingkungan. Depan ada mobil, mungkin ada motor, mungkin ada binatang ya, anjing, sapi atau yang lainnya. Jadi itu komunikasi itu bisa nyampe ke belakang-belakang kita. Yang sampai ada satu temen itu selalu kangen pengen touring lagi karena dengan kata-kata pada saat touring dengan sarana komunikasi itu 000 waktu itu luar biasa sampai mengena ke hati. Waduh, itu yang bikin kangen Kata-kata tuh bisa jalan gitu. masuk. Waduh, pasti yang sering touring rombongan juga begitu. Ya, jadi memang pada saat kita nyalip itu, kalau kita pakai intercom itu kita sering kasih aba-aba ke belakang, kosong bisa nyalip. Jadi kawan di belakang itu nggak perlu harus lihat-lihat lagi, ini udah kosong langsung nyalip gitu kan. Nah itu salah satu aktivitas touring saya sebagai RC. Nah, balik lagi saya mengutamakan safety. Mengutamakan kekompakan dalam riding. Ya. Jadi ya memang balik lagi tadi kan karakternya beda-beda. Itu ada yang nakal nggak, Pak? Oh ada. Semua sebenarnya itu ada. Kayaknya ini yang paling nakal ya, yuk. Ada etikanya. Ya. Saya juga agak 100% harus ikutin saya. Ya, karena supaya teman-teman juga bisa nikmatin. Cuman yang nggak nakal atau punya etika itu pada saat mau nyalip dia info dulu. I see. Info dulu. Aku saya mau duluan. Nanti tunggu, nggak apa-apa. Duluan nanti pas di pertigaan. Kalau ada pertigaan atau perempatan berhenti. Kalau nggak nanti bisa hilang. Ini nggak bilang-bilang. Nah, seringnya yang nggak bilang-bilang itu tahu-tahu ada sesuatu di depan. Ya itu pernah kejadian lah beberapa saat, nggak usah nyebutkan tempat. Nanti kita di podcast selanjutnya aja. Karena itu tadi nggak informasi ya, tahu-tahu nyalip kita pun juga kaget. Ya apalagi mungkin teman yang ikut di dalam peserta satu sesinya gede, ya, tinggal gas sedikit langsung tancap. Disiplin. Nggak disiplin ya. Emang ada satu dua orang. Jadi itu yang kadang kita temuin dalam satu rombongan gitu. Nah, bahkan ini kalau kalian tahu ya kan, mungkin ada sebagian kita yang kalau touring itu nggak ada pakai istilah RC gitu kan. Itu tetap aja ya. Yang namanya perjalanan harus ada satu orang yang mimpin, kalau nggak bahaya. Nah, jadi saya udah melihat Om Agus ini pakai baju t-shirt ya, yang belakang tulisannya no complaint. Itu gimana? Ini nggak no complaint yang ini. T-shirtnya no complaint beda. Itu juga buat istri. Buat istri. Jadi istri nggak boleh komplain.
Kalau Pak Agus Solo Riding sih Kirain no lo tau. complain kan. Ada saya kaos Eh, dengan tulisan no nah, complain. itu untuk member di belakang supaya kalau udah saya RC jangan banyak komplain. Iya. Bukan. Touring, ketongin ke istrinya baca. Itu no complain. Kalau itu bahasanya yang di sini. Nih, Oh beda, di baca podcast beda. berikutnya. Tapi saya setuju. Biasa touring yang komplain siapa? Enggak. Pasaran. Tapi saya setuju juga kan. Begini Om, saya juga nggak sering sih. Ada beberapa kali juga justru jadi RC gitu kan. Tapi saya sering bilang gini, saya nggak suka jadi RC, saya suka jadi sweeper gitu kan di belakang. Tapi kalau saya mau jadi RC, ya kan, kalian udah angkat saya jadi RC, ya kan, apapun saya putusin nurut gitu loh. Selama itu yang urgent gitu. Makanya saya suka, oke, silakan angkat saya jadi RC tapi no complain ya kalau ada apa-apa gitu kan. Kalau enggak jangan. Gitu. Saya lebih baik ngikut kalian jadi sweeper gitu kan. Makanya saya suka kalau ada yang nggak ngikut gitu ya, solo riding aja gitu kan. Tugas RC itu nggak gampang, Betul. berat. Makanya saya malas. Kalau benar-benar fungsi RC itu benar-benar dirasakan oleh semua peserta. Oke. Lain kalau hanya saya RC, udah itu yang dia nggak mikir belakang lah, itu lain cerita. Oke. Tapi kalau kita memikirkan rombongan yang kita bawa, itu nggak mudah, nggak gampang, dan apa namanya, ya gimana ya, ada juga satu contoh lah istirahat, ya. Saya udah sampai menemukan terideal itu istirahat. Kalau rombongan itu 2 jam setengah, itu ideal. Oke. Istirahat itu recovery. Ya mungkin ada yang ke toilet atau mungkin minum air putih, ya. Jadi terus mungkin tadinya mungkin lewatin jalan-jalan yang kotor sehingga helm kotor, mungkin spion ketutup, ya. Jadi alat-alat vital pun juga kita harus bersihkan pada saat kita rest. Saya pernah bawa, saya naikkan jadi 3 jam. Itu teman-teman pada emosi. Oke. Pada saat kalau sekali jalan itu sebelum tiap 3 jam sekali berarti gitu kan? Ya, kalau 3 jam itu pada emosi. Nah, makanya saya turunkan idealnya 2 jam setengah, itu paling ideal. Kalau 3 jam Lain udah kalau pada kita emosi. sendiri ya, sendiri saya kadang 3 jam saya baru Oke. gitu. Ya itu sampai ada beberapa teman, waduh kalau RC-nya bagus, adem suasananya. Oke. Karena mungkin ya, karena saya lansia mungkin ya, teman-teman banyak yang muda. Nggak mungkin komplain gitu kan. Tapi kalau kita yang RC-nya, bentar-bentar ada yang komplain gitu ya kan. Gua yang arsinya capek. Ya. Nggak sanggup ngikutin ya, berhenti tiap 5 jam sekali kayaknya. Bukan itu kecepatan. Oke, atau kejar ya, udah. Ntar dibahas yang kalau yang ini dibahas ntar. Ducati soalnya. Ya. Enggak juga. Oke. Nah, yang saya pengen bagikan tips di touring ya, kita naik motor, dari pengalaman yang saya dapetin, dari jam terbang yang saya dapetin, itu masalah safety, yaitu insiden. Safety dan accident gitu ya. Kita kan mengutamakan safety, tapi yang namanya insiden kita juga nggak tahu. Nggak bisa dihindari, walaupun Dan safety. teori kita mungkin udah kita terapkan, tapi nanti di perjalanan ada aja lah hal-hal yang kita hadapi. Oke, maka banyak berdoa setelah kita prepare. Oh itu kalau berdoa itu sudah merupakan satu habit, aturan saya pada saat mau touring. Ya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, semoga lancar dalam perjalanan dan diberikan keselamatan. Targetnya pada saat nanti kembali lagi finish, semua dalam kondisi aman. Dan istri pun tetap memberikan visa. Waduh. Kalau suami happy, istri mestinya support. Itu dia. Iya kan? Ini mau kita bahas lebih panjang nggak? Nggak usah. Ntar di berikutnya. Karena peminatnya banyak ini. Ya. Nah, di lingkungan kita, jalan-jalan yang udah pernah saya lewatin, itu karakternya beda-beda. Terutama biasa masalah kita dari gang kecil ke jalan yang besar. Itu biasanya nyelonong. Wah, itu dia. Ya. Nah, ini pernah saya ngalamin sendiri kejadian itu.
Saya speed waktu itu 70-80 km per jam. Ya. Tahu-tahu ada anak kecil bonceng mak-mak langsung nyelonong. Waduh. Nah, di speed seperti itu saya harus menentukan atau ambil keputusan. Oke, dalam persekian detik. Nabrak der atau saya yang saya rubuhin. Oke. Ya, akhirnya saya rem, saya yang saya rubuhin. Oke. Ya. Nah, karena saya udah menggunakan aparel safety komplit, Iya, oke. ya. Pada saat saya jatuh, anak yang boncengin maknya nggak ada masalah, Oke. ya. Motor saya rusak dikit, helm saya baret, jaket saya robek, tapi di dalam saya aman. Oke, alhamdulillah. Ya. Aman. Oke. Nah, demikian juga pada saat insiden itu terjadi, masyarakat pada ngupung semua. Tapi mereka tahu kalau yang salah itu anak, kita pun juga nggak diapa-apain sama masyarakat. Oke. Ya, jadi keputusan sekian detik yang terbaik, yang number one itu harus dari penyakitan harus kita lakukan. Oke. Itu sih. Dan putusannya yang diambil adalah Pak Agus menjatuhkan dirinya sendiri Ya. gitu ya. Lebih baik saya jatuh karena saya pakai aparel lengkap. Aparel. Itu gunanya aparel bahwa Ya. itu menguntungkan situasinya Ya. kalau ada bapak dengan Ya. kita dan memudahkan bagi kita Ya. untuk mengambil keputusan. Seandainya Ya. Pak Agus nggak mementingkan safety, ya nggak pakai full gear, Ya. ya aparelnya nggak lengkap, tentu Pak Agus akan sulit mengambil keputusan ini kalau gue jatuhin gue yang kaya, Ya. kalau dia nabrak tuh gimana? Ya. Itu akan lebih sulit ya. Ya. Jadi kalau pakai aparel ya kayak tadi. Pernah lagi kejadian waktu itu di daerah Suradi, Ujung Genteng. Oke. Speed karena ada di dalam itu sekitar 60. Oke. Ya, di dalam itu maksudnya bukan jalan utama. Oke. Tahu-tahu ada rombongan kambing nyebrang. Oke. Dalam sekian detik juga saya harus pas tentukan. Tapi ini bukan nyawa manusia. Oke. Ini kambing. Kami. Ya, udah akhirnya saya rem tetap kena der. Tapi anjing juga nggak apa-apa. Oke. Ya, itulah tadi cara menentukan keputusan Skala prioritas. pada saat kita ada orang, ya, atau ini binatang. Ya. Ya. Terus ada satu hal lagi kejadian yang nggak terduga. Saya lihat waktu itu saya dalam perjalanan antara Jasingatinjo. Kanan kiri alang-alang tinggi-tinggi. Semua orang nggak nyangka. Nah, motor di lawan arah saya pakai motor metik. Oke. Ada ayam terbang, langsung naik kepala dia. Oke. Karena dia naik motornya itu tidak sigap, lepas motornya dia jatuh. Oh. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah setiap kita mengendarai motor itu kita harus benar-benar selalu siap. Tapi tidak boleh terlalu tegang. Oke. Tegang cepet capek. Artinya kalau tadi kejadian atau ada ayam terbang ngenain kepala kita, motor harus tetap terkendali. Iya. Relax, tapi harus siap refleks. Ya. Relax, iya. Seperti itu tadi, kadang-kadang satu ada nyelonong ini, nyelonong itu. Oke. Jadi kita harus selalu siap. Oke. Gitu. Ya tuh Itu beberapa pengalaman ya. Ya. Mungkin banyak di antara kalian yang pengen mendengarkan atau berbicara lebih lanjut ya. Tapi nanti aja lah, panjangan soalnya itu kan. Bukan pembicaraan nggak menarik ya, tapi memori handphone tuh dikit banget ya. Seru kan kalau ngomong sama Bagus ya. Ntar besok-besok kita bahas soal bagaimana cara meracuni istri supaya diberikan izin untuk jauh-jauh atau beli motor. Nanti kita akan nanya tips sama Bagus dan juga kita tanyakan sama orang yang telah berhasil melakukannya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Yang penting meracuni untuk beli dulu. So, begini tuh pelan-pelan.